dan kita berdoa. Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih-Mu yang memberkati kami. Terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga sampai pada hari keempat ini, kami masih bisa bersama-sama melalui media Zoom ini untuk mengikuti acara Week of Prayer. Bapa, kiranya Engkau memberkati pembicara, biarlah kiranya apa yang akan disampaikan tidak hanya kami dengarkan, tidak hanya lewat begitu saja, tapi bisa kami resapi, bisa kami hidupkan, sehingga untuk tema hari ini jangan malas, kami bisa melakukannya. Bapa yang baik, acara ini, kegiatan ini kami serahkan semuanya padamu. Kehendak-Mu yang jadi, Engkau berkenan atas segala sesuatunya. Kami berdoa dalam nama anak-Mu yang telah mati bagi kami. Amin. Sebelum memulai ibadah kita, sebelum kita menyanyikan lagu tema, saya akan bawakan sedikit pantun untuk kita semua, para partisipan. Batu karang di tengah laut, kapal berlayar ke tepi pantai. Jangan biarkan iman kita surut, mari ikut pekan doa sampai selesai. Kita akan mendengarkan lagu tema kita, Tuhan berkati. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Selamat pagi untuk semua peserta Pekan Doa atau Week of Prayer yang diselenggarakan oleh SLA Prodadi. Pertama-tama kami ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan oleh karena kita semua dalam keadaan sehat. Sehat begitu mahal hari ini, di mana sementara begitu banyak orang terbaring dalam keadaan sakit, kita semua tetap Tuhan pelihara. Itu adalah merupakan berkat yang perlu kita syukuri. Kami juga perlu menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sekolah ini, institusi SLA Purwodadi, para guru, board sekolah yang sudah memberikan kesempatan untuk kami menjadi salah satu pembicara bagian dari Week of Prayer yang diadakan oleh sekolah ini untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kiranya acara ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Dari tempat ini juga saya ingin menyapa seluruh adik-adik siswa, teman-teman, orang-orang muda yang ada dimanapun Anda berada pada saat ini. Salam jumpa dan doa kami, adik-adik, teman-teman semua dalam keadaan sehat dimanapun berada saat ini. Juga kami ingin menyapa orang-orang tua yang ikut juga bersama dengan para siswa di dalam acara pada sepanjang pekan ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terima kasih di mana orang-orang tua memberikan perhatian untuk acara ini dan juga untuk sekolah ini. Tuhan kiranya memberkati para orang tua dalam pekerjaan, usaha, dan apa saja. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memulai acara kita dengan memohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita tunduk kepala sekali lagi dan berdoa. Bapa, kami memohon tuntunan Tuhan sepanjang acara ini, jaringan yang menghubungkan kami satu dengan yang lain, alat-alat yang kami gunakan, dan terlebih hamba-Mu yang berbicara dan semua yang mendengarkan. Tuhan kiranya akan menguasai, mengontrol dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hari ini menjadi hari berkat bagi kami semua.
Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik, pagi ini saya ingin membagikan sebuah judul yang barangkali menurut saudara begitu mudah untuk diingat, tapi barangkali juga ada yang tersinggung dengan judul ini. Saya harap kalaupun ada yang tersinggung, judul ini memberi motivasi untuk semua, bukan hanya untuk adik-adik, tetapi juga bagi saya dan bagi kita semua. Judulnya adalah Jangan Malas. Saya ingin memastikan bahwa screen ini apakah terlihat jelas di tempat saudara-saudara? Oke. Baik, jika ini terlihat dengan jelas, mari kita mulai akan pembahasan ini. Oke. Nah, saya mulai dulu dengan apa definisi malas. Sekalipun mungkin banyak yang tidak senang dengan kata ini, tetapi kita perlu ketahui dengan makna atau tujuan pembahasan ini dari kata malas. Apa definisi malas? Malas di dalam oke, ini agak gangguan. Malas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti: 1. Tidak mau bekerja atau tidak mau mengerjakan sesuatu. Yang kedua, enggan, tidak suka, tidak punya kemauan untuk melakukan sesuatu. Jadi ada sesuatu yang harus dikerjakan tapi enggan, tidak mau, tidak ada kemauan untuk melakukannya. Itu pengertian dari kata malas. Kemudian ada ungkapan katakan begini mengenai orang malas. Orang malas itu dia bangun tidur, dia lihat jam, lalu tidur lagi. Dan berat rasanya untuk buka matanya. Lalu hanya untuk melihat jam saja, itu seakan-akan membutuhkan perjuangan. Demikian pada waktu sudah bangun tidur, dia lebih senang untuk duduk saja, melamun, tidak melakukan sesuatu. Kalau beli, tidak mau, atau kalau mau makan, tidak mau memasak, tidak mau menyiapkan, barangkali dia lebih senang untuk order saja, memesan, daripada harus menyiapkan sesuatu. Seharian waktunya hanya dihabiskan begitu saja. Itu kata orang mengenai malas. Orang malas, beberapa mengatakan begini, adalah mereka yang tahu melakukan sesuatu tetapi tidak mau melakukannya. Mereka yang bisa melakukan sesuatu tetapi enggan melakukannya. Mereka yang bisa berupaya melakukan sesuatu tetapi tidak bersedia untuk melakukannya, entah alasannya apa. Kemudian mereka yang sanggup melakukan sesuatu tetapi enggan melakukannya. Perhatikan ini kata sanggup, bisa tapi tidak mau lakukan. Kemudian mereka yang ditugaskan melakukan sesuatu tetapi menolak untuk melakukannya. Kemudian mereka yang berpeluang melakukan sesuatu tetapi selalu mencari alasan untuk tidak melakukannya. Lalu kemudian mereka yang diberi mudah untuk melakukan sesuatu tetapi begitu atau menganggapnya payah untuk melakukannya. Dan yang terakhir, mereka yang hanya sedikit melakukan sesuatu tetapi mengaku telah banyak melakukannya. Ini adalah tipe orang malas. Dia hanya buat sedikit tapi dianggap wah besar sekali. Di kalangan siswa, saya juga harus jujur katakan, sering dijumpai orang malas. Seperti apa siswa malas? Yaitu siswa yang PR-nya ditunda-tunda, menjadi kebiasaannya untuk menunda sesuatu. Atau kalau dikerjakan pun tidak tuntas. Kalau diberi tugas katakanlah 10, dia hanya kerjakan 5. Tidak mau dia kerjakan penuh. Dan kalau ada tugas, selalu dinomorduakan dengan hal-hal yang lain. Dia lebih prioritaskan mungkin yang jadi kesenangannya daripada apa yang menjadi prioritas, tugasnya yang harus dia kerjakan. Kemudian selalu cari cara yang paling gampang, murah dan ringan, dan suka menghayal. Jadi lebih banyak mikir-mikir, hayal, tapi tidak melakukan sesuatu. Cari cara yang paling mudah, padahal sebenarnya yang sulit itu menolong dia untuk lebih baik. Dan kemudian tidak berani menerima tantangan berat. Selalu pesimis, mudah menyerah, gampang katakan saya tidak bisa, saya tidak sanggup, saya minta maaf saya tidak bisa. Kemudian sulit untuk serius dan tidak fokus karena tidak ada prioritas. Jadi begitu bangun,
jalani seharian, tidak ada yang dia lakukan. Begitu kira-kira siswa yang malas. Tapi saya percaya tidak ada satupun dari kalangan siswa di SLA Prodadi ini. Anak-anak yang ada di sekolah ini adalah anak yang rajin-rajin. Setidaknya menurut para guru dan orang tua juga berharap dan percaya anak-anak mereka adalah anak-anak yang rajin. Nah, Alkitab adalah buku yang anti kemalasan. Saya ulangi, di dalam Alkitab penuh dengan catatan bahwa Alkitab itu anti, tidak suka dengan orang malas. Dari sekian banyak ayat-ayat tentang malas atau kata malas di dalam Alkitab, yang paling banyak adalah di buku Amsal. Dan beberapa di antaranya saya ingin bagikan kepada teman-teman dan semua kita yang mendengarkan. Amsal pasal 6 ayat 9 katakan, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu?" Amsal 26 katakan, "Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya." Amsal 12 ayat 24, "Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa." Dengan kata lain, orang yang rajin itu sukses, cepat sukses. Amsal 12 ayat 27, "Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin memperoleh harta yang berharga." Amsal 13 ayat 4, "Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan." Jadi orang rajin yang paling banyak mendapatkan apa yang dia harapkan. Kemudian Amsal 15 ayat 19, "Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata." Amsal 18 ayat 9, "Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak." Kata perusak, kata tidak enak. Tapi itu yang terjadi bagi yang malas. Amsal 19 ayat 15, "Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang lamban menderita lapar." Amsal 19 ayat 24, "Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut." Jadi dia ada di sana, tapi ini adalah bahasa kiasan. Hanya jarak dari piring ke mulut itu jadi sukar sekali. Padahal mudah. Tapi begitulah kalau orang malas. Amsal 20 ayat 4, "Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa." Dan Amsal pasal 22 ayat 25, "Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja." Amsal 22 ayat 13, "Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di jalan, di tengah jalan." Artinya dia takut duluan, padahal sesungguhnya tidak ada mungkin hal yang perlu dia takutkan. Kemudian Amsal 26 ayat 14, "Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya." Dan yang terakhir Amsal 26 ayat 15, "Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi terlalu lelah." Ini kembali lagi bahasa kiasan. Jadi susah untuk dia melakukan sesuatu. Namun dari antara ayat-ayat yang ada di dalam buku Amsal, yang paling terkenal barangkali mengenai orang malas, maka Salomo mengatakan harus belajar dari seekor binatang. Amsal pasal 6 ayat 6 katakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak." Terjemahan yang lain, Clear World Bible, Jack Blanco, dia tulis begini, "Lazy people should observe a colony." Jadi bukan hanya satu semut, tetapi kumpulan, a colony of ants, and learn from their diligence. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, dan ini akan kita bahas sedikit untuk beberapa waktu ke depan, adalah pelajaran apa sih yang harus saya belajar dari semut? Baik, yang pertama adalah masing-masing kita, Anda dan saya, kita semua diberi kemampuan dan tugas berbeda yang harus dikerjakan. Itu yang perlu atau bisa kita belajar dari semut. Keterangannya adalah begini. Semut adalah jenis binatang yang sangat bersosial. Dia jarang dilihat di satu tempat hanya satu ekor semut saja. Tidak. Kebanyakan kita akan lihat kalau ada satu semut, pasti ada semut yang lain. Atau ada banyak bahkan semut. Nah, mereka adalah makhluk sosial. Tetapi merupakan golongan hewan pekerja yang masing-masing punya tugas. Contoh, semut ratu itu hanya spesialis bertelur yang lebih besar.
Kemudian semua semut betina itu adalah pekerja. Jadi yang betina itu yang pekerja. Kemudian tugasnya juga selain pekerja, dia memberi makan telur, dia membuang sampah, dia mencari persediaan makan, dia pelindung sarang. Sedangkan yang jantan, dia hanya punya satu tugas utama, yaitu menemani dan berhubungan dengan sang betina, maksud saya, untuk mendapatkan telur. Nah, perhatikan di sini. Mereka masing-masing punya tugas, tapi mereka tidak berebutan tugas, juga tidak saling mempersalahkan. Kenapa? Karena semut sekalipun tidak diberi arahan, tidak ada komando, tidak ada pendidikan barangkali, tapi mereka tahu bahwa saya tugasnya ini, saya terlahir untuk ini, saya lakukan ini. Adik-adik, perlu ini dipikirkan. Kita harus memahami bahwa semua kita terlahir dengan masing-masing mempunyai tanggung jawab. Punya pekerjaan. Sebagai siswa, kerjakanlah tanggung jawabmu sebagai siswa. Oke, yang kedua. Pelajaran yang kedua dari semut adalah jangan habiskan waktumu hanya karena memikirkan dan menanggapi apa yang orang bicarakan sehingga mengabaikan pekerjaanmu. Fokus pada pekerjaanmu. Kenapa? Begini, coba perhatikan. Semut jarang kita lihat, atau bukan jarang, tidak pernah kita lihat ada pertikaian gontok-gontokan semut. Pernah kita dengar ada keroyokan semut? Nggak ada. Keroyokan untuk melakukan sesuatu ada. Tapi tawuran semut nggak ada. Begini, secara alamiah, semut sesungguhnya tidak punya pendengaran. Mereka itu tidak punya pendengaran normal. Jadi mereka itu hanya merasakan dari getaran di tanah. Jadi waktu mereka jalan, di situ ada getaran. Nah, mereka ada spesial sensor di kaki dan lutut yang menolong dia untuk menginterpretasi apa yang ada di sekitar. Semut juga punya antena khusus di kepala mereka untuk meraba makanan apa yang dibawa dan dimakannya. Dengan demikian, karena tidak punya telinga, otomatis dia tidak dengar dengan teman-teman yang lain. Mungkin semut yang lain mungkin bisa saja kalau seperti manusia katakan, wah si ini sok banget, wah si ini gaya-gaya aja. Tapi karena tidak ada telinga, dia tidak peduli. Dan seharusnya manusia seperti ini. Jika kita sedang fokus dalam pekerjaan, lakukan itu, kerjakan itu, dan tidak pusing dengan orang lain. Boleh paham ini? Dan Tuhan suruh kita belajar pada semut untuk semua hal, semua aspek dari kehidupan semut, termasuk akan hal ini. Yang ketiga adalah upayakan selalu melakukan sesuatu yang melebihi kapasitasmu. Tahukah adik-adik, tahukah kita semua bahwa semut itu memang sangat kecil, tetapi otot mereka itu lebih tebal dibandingkan massa tubuh mereka daripada hewan yang lebih besar. Sehingga ini memungkinkan semut membawa benda yang jauh lebih berat, jauh lebih besar darinya. Sebagai gambaran, semut dapat mengangkat benda yang 10-50 kali beratnya dari beratnya, kemudian menaruh di atas kepalanya. Bayangin, kalau seandainya dia saudara, kita kemudian katakan, aduh ini terlalu berat. Saya sebentar berbicara tentang orang malas. Orang malas itu selalu mengukur segala sesuatu. Bisa ndak? Saya ndak mampu. Jadi selalu menjadikan dirinya ukuran. Tuhan bilang belajar kepada semut. Semut itu 50 kali bahkan mungkin lebih dia bisa angkat. Artinya bahwa dia bisa melakukan melebihi kapasitasnya. Sebelum saya lanjut, Tuhan pernah memberikan pengajaran mengenai hal ini. Matius pasal 5 ayat 41 katakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Extra miles. Di dalam hidup ini, saya mau kasih tahu kepada adik-adik. Setiap orang yang akan sukses atau mau sukses, dia harus membiasakan dirinya mengerjakan extra miles. Dituntut 10, dia akan kerjakan 20. Dituntut 20, dia akan kerjakan 40. Dan di mana-mana, saya mau kasih tahu kepada semua kita, bahwa pekerjaan hari ini membutuhkan orang yang siap lembur, siap ekstra, siap bahkan mungkin tidak dibayar, tapi dia bisa lakukan lebih extra mile. Dan semut adalah contoh melakukan
extra mile, melebihi kapasitasnya. Jika setiap orang punya cara berpikir seperti ini, banyak hal bisa lebih maju, banyak hal bisa lebih hebat. Oleh karena setiap orang berusaha untuk lakukan lebih, extra mile. Yang keempat dari semut, milikilah semangat dan daya juang yang hebat. Latih diri untuk selalu pantang menyerah, namun tetap hidup bersosial dan suka berbagi. Tahukah kita bahwa semut itu merupakan populasi binatang terbanyak di dunia? Terbanyak di dunia. Mungkin sama dengan manusia, bahkan mungkin lebih. Karena di mana saja kita akan menjumpai komunitas semut yang banyak. Di rumah kita akan lihat, tiba-tiba nasi atau barang apa saja manisan yang ada di rumah kita tiba-tiba dikerumunin semut yang banyak. Padahal tidak tahu dari mana. Dan di dunia ini semut merupakan koloni yang paling banyak, terbesar. Tapi mereka ini juga bisa hidup panjang. Untuk ukuran dibandingkan ukuran mereka 30 tahun. Ada jenis semut tertentu bisa bertahan, dan ini yang paling hebat. Dia bisa bertahan di dalam air selama 24 jam. Kenapa? Karena dia hanya mempunyai pori yang kecil, tetapi daya juang semut itu luar biasa. Coba saja Anda taruh semut itu di air. Dia akan tetap berusaha dengan gayanya. Dia tidak seperti orang yang kalau masuk di air lalu kemudian meronta-ronta. Dia tenang saja menyikapinya sampai akhirnya air itu tenang dan membawa dia ke pinggir dan akhirnya dia selamat. Tapi ini tipikal semut yang tidak menyerah dengan tantangan. Kemudian di sisi yang lain juga semut, tahukah Anda bahwa memiliki 2 perut? Untuk apa? Perut yang satu untuk mengisi kebutuhannya. Tapi semut juga menyediakan bagian perutnya yang lain untuk dia taruh makanan itu bagi temannya. Jadi semut adalah gambaran makhluk sosial yang paling bagus. Yang tidak hanya memikirkan seenak perutnya atau hanya untuk dirinya. Tetapi dia juga memikirkan orang lain. Manusia harus seperti itu. Dia pantang menyerah. Dia berusaha untuk sesuatu, tetapi bukan untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Itu mengenai semut. Yang kelima, semut adalah jenis hewan yang benar-benar memanfaatkan waktu dan mengerjakan sesuatu dengan tuntas. Semut adalah hewan pekerja tanpa mengenal batas waktu. Jika ada sasaran di sana, dia tidak katakan, tunggu dulu ya, kita buat statistik dulu, kita buat perencanaan, kita pikirkan dulu, lalu kemudian kita buat ini. Tidak. Jika ada peluang di sana, semut itu dalam waktu yang cepat dia akan datang, dia ambil gula itu. Tidak peduli barangkali ada orang yang sementara menunggu mereka dengan baygon. Tapi semut tidak pernah hitung-hitung dengan itu. Tidak pernah ada rapat musda atau rapat besar semut-semut untuk membuat sebuah formula bagaimana kita melawan manusia. Tidak ada. Yang dia tahu adalah dia harus kerja pada hari itu, pada saat itu, jika ada peluang. Jadi dia memanfaatkan waktu, tidak menunda-nunda. Kalau ada manisan di sana, dia akan segera pergi secepat dan sebisa mungkin. Dia akan mengerjakan tuntas. Pernahkah kita perhatikan, jika ada gula atau sesuatu yang ada semut di sana, mereka tidak ambil cicip dulu loh, kemudian tinggalkan dan tidak mau lagi, atau nanti beberapa minggu kemudian datang lagi. Tidak. Kalau ada sesuatu, semut itu akan kerjakan sampai tuntas, sampai selesai. Kalau sudah tidak ada, baru dia tinggalkan. Begitu sifat dari semut. Nah, Tuhan bilang belajar pada semut. Dan salah satu yang kita belajar adalah mengerjakan sesuatu sampai tuntas. Hai pemalas, kerjakan sampai tuntas, jangan separuh-separuh. Semut adalah hewan yang bekerja tim. Tadi saya sudah katakan, dia tidak bekerja self-oriented, one man show. Dia adalah contoh bagi manusia. Jauh sebelum ada teori-teori manajemen modern tentang leadership by team atau teamwork, semut sudah praktekkan itu. Itu sebabnya Amsal katakan belajar kepada semut. Salah satu yang kita belajar adalah bagaimana bekerja sama secara tim. Dan kemudian semut adalah hewan yang pintar memanfaatkan waktu, peluang, gigi, konsisten, dan bekerja tuntas di dalam tugas. Pengkhotbah 11 ayat 9 menyangkut orang muda katakan, hai pemuda, bersukarialah di dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu, pandangan matamu.
Kita boleh mungkin hanya seharian lihat-lihat di gadget, terserah. Tapi ingat, diingatkan oleh penulis yang sama dengan buku Amsal, yaitu Salomo. Ketahuilah bahwa karena hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Artinya bahwa masa muda adalah kesempatan. Masa muda adalah masa di mana kita mempersiapkan untuk masa tua yang terbaik. Kembali lagi, hai pemalas, pergilah kepada semut, belajar dari sana. Karena ada banyak yang perlu kita perhatikan dan pelajari dari cara hidup, cara kerja dari semut. Nah, selain itu, kemalasan atau hal malas itu adalah orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Pikirkan ini, setiap manusia diberi waktu yang sama, 24 jam bukan? Diberi udara yang sama, sinar matahari, bulan atau waktu malam yang sama. Tapi kenapa ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang tidak? Kenapa? Jangan katakan ini hoki, ini keberuntungan, ini nasib. Sesungguhnya besar tidaknya kesuksesan itu banyak tergantung dari pemanfaatan waktu dengan tepat dan maksimal. Mark Porter menyebutkan begini, rata-rata orang Kristen hidup sampai 75 tahun. Dan ini yang dia teliti, 23 tahun itu hanya dihabiskan untuk tidur. Dari 75, 19 tahun kerja, 9 tahun untuk nonton TV, sekarang ini bahkan mungkin bertambah. Nonton TV dan kesenangan yang lain, 7,5 tahun untuk berpakaian dan berdandan merias diri, 6 tahun untuk makan, 6 tahun untuk mengadakan perjalanan, dan hanya setengah tahun untuk berbakti dan berdoa dan mengucapkan syukur. Ternyata waktu tidur lebih banyak. Sementara orang sukses, waktu kerjanya lebih banyak. Salah seorang tokoh di negeri ini yang kita banggakan adalah Profesor Dr. Insinyur Habibie, B.J. Habibie almarhum. Menurut banyak sekali artikel yang menceritakan tentang kehidupan beliau, kata orang, beliau ini untuk bertahun-tahun, puluhan tahun dari kehidupannya, dia hanya tidur sehari 3-4 jam. Padahal setiap orang itu mestinya tidur paling tidak 7-8 jam. Tapi Habibie hanya 4 jam setiap hari, puluhan tahun dari hidupnya. Dan apa yang dia lakukan? Kalau dia tidak mengerjakan sesuatu, dia meneliti sesuatu, dia mengadakan pekerjaan yang dia harus lakukan. Pendek kata, orang ini adalah orang yang memaksimalkan waktunya 24. Itu sebabnya dia menjadi orang yang hebat. Dia menjadi ilmuwan terkenal untuk bidang pesawat. Dia juga menjadi politikus yang hebat, bahkan sampai menjadi presiden. Dan banyak hal yang luar biasa yang dia lakukannya. Sekali lagi, ini adalah pemanfaatan waktu. Sementara orang malas adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan maksimal. Nah, saya ingin mengambil waktu sedikit untuk membicarakan akan hal ini. Generasi yang sementara mendengar ini adalah generasi milenial. Saya tidak bicara tentang ZI generation atau silent generation, baby boomers, dan saya yang dari generasi X. Tetapi saya membahas tentang generasi milenial yang tech comfortable, yang lebih senang dengan teknologi, khususnya teknologi yang menyangkut gadget. Tahu enggak? Dari 7,75 miliar penduduk bumi, 5,19 itu adalah pengguna mobile phone. Dan dari jumlah ini, 4,5 itu ada pengguna internet. Dan 3,8 itu adalah pengguna media sosial. Facebook, Instagram, Twitter. Ini. Yang menarik adalah, perhatikan di grafik atau statistik yang saya buat di sini. Coba perhatikan di sana. Umur 18 sampai 44 tahun, ini adalah umur yang sebenarnya produktif, tetapi justru lebih banyak menggunakan waktu untuk Facebook. Coba lihat di sana. Lalu kemudian di tahun 2018, ini statistik Indonesia. Perhatikan, yang umur 10 sampai umur 39
mereka itu adalah pengguna aktif. Nah, sekarang angka ini bertambah lagi sehubungan dengan penggunaan Zoom atau media daring dan lain sebagainya. Jadi artinya sekarang ini orang menggunakan gadget itu lebih banyak. Tidak ada masalah mungkin dengan internet. Yang masalah adalah apa yang kita lakukan, yang kita habiskan waktu kita dengan media ini. Baik, bahkan tahun 2018 menyebutkan pertumbuhan pengguna internet jauh lebih banyak. 10,12 daripada pertumbuhan penduduk yang hanya 0,63. Jadi yang menggunakan internet semakin banyak, semakin hari semakin banyak. Dan ini, tahukah kita, barangkali ini PR. Dan saya rasa dari pembicara-pembicara sebelumnya mungkin sudah membahas. Bahwa pada saat kita menggunakan media-media seperti ini, sesungguhnya gelombang otak itu tidak maksimal. Kita hanya berada pada gelombang theta dan delta. Itu sebabnya dalam keadaan seperti ini, barangkali saudara boleh lihat di YouTube ada satu tayangan, sayang saya tidak sempat sampaikan atau tidak taruh di sini, di mana tayangan itu menunjukkan ada sebuah ilustrasi yang dilakukan ketika orang bermain internet, kemudian dia santai mungkin dengan games. Ketika tangannya ini dipegang, akan berbeda kekuatannya dengan mereka yang tidak sedang bermain. Jadi pada waktu dipegang akan mudah benda itu jatuh atau akan mudah dia mengalami sesuatu yang menyebabkan dia jatuh karena tubuhnya lemah. Jadi kenapa seperti itu? Karena gelombang otak dalam keadaan yang lemah. Nah, coba bayangkan kita membiasakan diri setiap hari dengan keadaan yang lemah. Memalaskan potensi otak. Sementara gelombang di mana kita belajar, kita bisa produktif, kita bisa bekerja dengan maksimal, itu pada gelombang alfa atau gelombang beta, bahkan ada yang disebut gamma. Penulis-penulis, para ilmuwan, para nabi bahkan, mereka itu adalah orang-orang yang sangat terpelihara otaknya karena mereka konsentrasi dan melakukan sesuatu yang positif, dan gelombang mereka ada pada gelombang gamma atau bahkan hypergamma. Nah, hari ini sangat sulit menjumpai orang yang bisa berada pada gelombang ini setiap hari. Kenapa? Karena otak kita sudah dilemahkan dengan gadget ini. Karena terlalu lemah menyebabkan kita akhirnya malas, masa bodoh. Dan begitulah yang terjadi dengan generasi saat ini. Bukankah ini berbahaya? Sebuah kutipan yang diambil dari buku Kemenangan Akhir dalam bab yang judulnya Spiritisme disebutkan begini. Adalah hukum alamiah baik intelektual maupun spiritual bahwa oleh memandang kita berubah. Pikiran secara berangsur-angsur menyesuaikan diri kepada masalah-masalah yang memenuhi pikiran itu. Pikiran itu menjadi berbaur dengan apa yang telah dikasihi dan dihormati. Artinya bahwa kita akhirnya beradaptasi dengan apa yang kita lakukan dan akhirnya tanpa sadar kita lemah. Tanyakan kepada olahragawan yang hebat. Apa yang membuat mereka hebat? Itu karena mereka latih tubuh mereka, konsentrasi dengan fokus dengan bidang mereka, kemudian itu yang mereka lakukan terus sehingga mereka menjadi hebat. Dan tanyakanlah kepada olahragawan yang gagal. Adik-adik di sini saya tahu banyak yang menyukai olahraga sepak bola. Tahu enggak? Ada banyak pemain besar yang akhirnya gagal pada usia-usia yang seharusnya dia masih produktif. Kenapa? Karena dia habiskan setelah dia terkenal, dia banyak uang, dia menjadi pemain yang penting, dia habiskan waktunya dengan klub malam, dia habiskan dengan santai, dan akhirnya karirnya merosot. Barangkali dari sekian banyak pemain sepak bola yang kita kenal adalah Ronaldo yang saat ini masih bermain di Juventus. Saya tahu adik-adik suka dengan orang ini. Berapa usianya? 35 tahun. Tahukah adik-adik kenapa 35 tahun Ronaldo masih bisa mencetak gol hebat, masih bisa menggocek bola, masih bisa memimpin timnya untuk menang? Ronaldo adalah tipikal manusia yang senantiasa menghabiskan waktunya untuk latihan, dan fokus. Tidak ada di tubuhnya tato. Jarang dia ke klub malam seperti halnya pemain-pemain yang lain. Dia banyak uang tapi tetap dia fokus sebagai seorang pemain profesional.
Adik-adik, kalau kita mau sukses, kerjakan apa yang kita lakukan itu dengan fokus, maka itu akan membentuk mental kita dan ini akan menolong kita untuk menjadi orang yang berhasil. Nah, sekarang persoalannya kepada adik-adik dan banyak orang hari ini di generasi ini. Dari kecil anak-anak modern telah terbiasa dan tidak terlepas dari gadget, sehingga kecenderungan untuk menjadi kecanduan gadget sangat besar. Ini sebuah tulisan yang saya ambil, saya crop, ditulis di suara.com. Dia bilang begini, kondisi kecanduan gadget ini disebut Screen Dependency Disorder, SDD. Sekitar 70% orang tua mengaku memang mengizinkan anak mereka yang usianya 6 bulan sampai 4 tahun bermain gadget. Kemudian sekitar 65% melakukan hal itu untuk menenangkan pikiran. Mereka pikir itu anak untuk tenang. Tapi sesungguhnya itu membuat otak dari anak itu lemah. Lalu 1/4 orang tua mengaku meninggalkan anak mereka sendiri dengan gadget menjelang tidur. Padahal itu merusak akan mata dan lain sebagainya. Karena mereka lakukan untuk gadget dan lain sebagainya. Nah, akibatnya karakter anak-anak ini adalah ingin tahu tapi tidak sabaran. Kreatifnya itu melemah. Lalu kemudian orang tua, anak di generasi yang telah dinominasi oleh milenial, ini lebih familiar memang, tetapi akhirnya dia tidak bisa mengontrol anaknya. Mereka sudah sangat berlimpah informasi, namun menjadi lebih cemas dengan masalah tumbuh kembang anak. Salah satu ciri khas anak SDD yang tadi saya sudah sebutkan adalah selalu mengambil gadgetnya ketika bangun tidur. Makan di meja, mata terfokus pada layar gadget. Anak juga mengalami masalah psikologi, kemudian menjadi pendiam, penyendiri, kesepian selama berjam-jam. Dan lebih mudah marah, panik, stres, sulit fokus untuk belajar. Saya harus memberikan pelajaran ini karena betul mungkin Anda tidak malas. Tetapi oleh karena kebiasaan menggunakan gadget ini, akhirnya otak Anda menjadi malas. Dan akhirnya seharusnya Anda menjadi orang yang lebih baik, justru tidak bisa seperti itu. Karena itu dirusak oleh gadget ini. Pecandu gadget seringkali begadang sehingga kualitas tidurnya berkurang. Karena kadang kesibukan orang tua dalam mengurus pekerjaan membuat anak menjadi kurang kasih sayang dan kemudian menghibur dengan gadget. Nah, bayangkanlah kalau dari kecil kita rusak. Dan anak-anak hari ini tambah rusak oleh karena kecanduan akan hal ini. Jadi sejak kecil anak-anak modern sudah dirusak cara berpikirnya dan kebiasaannya oleh penggunaan gadget yang tidak terkontrol. Dan orang tua mungkin akan sangat sulit karena mereka pun melakukan yang sama. Mereka sulit melarang karena mereka mempraktekkan. Padahal ayat Alkitab katakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Jadi maksimalkan waktu. Coba lihat di sini. Di grafik ini menunjukkan dari tahun 2012 sampai 2019 pengguna sosial media itu meningkat terus. Tidak ada grafiknya turun. Bahkan penggunaan di sini Facebook itu minimal 40 menit per hari. Minimal. Itu paling banyak. Dan hari ini hampir semua kita seperti ini. Di mana orang menghabiskan waktunya? Atau negara mana? Di statistika menyebutkan Filipina paling banyak di Filipina. Tapi ada satu tulisan yang menyebutkan Indonesia nomor 2. How much time do Asians spend on social media? Indonesia ada pada urutan nomor 2. Tahu berapa Indonesia? 3 jam 26 menit. Tiap hari mereka habiskan 3 jam. Bagaimana tidak jadi malas? Sayang kalau seperti ini. Dan bayangkanlah perkembangan generasi milenial ke depan yang dididik dan dibesarkan oleh gadget. Ini adalah generasi yang susah diatur, sok tahu, senang bergaya, tidak punya etika. Karena tidak punya etika karena mereka tidak ketemu orang, mereka tidak diajar bersosialisasi. Itu sebabnya kenapa saya katakan tadi di awal kita perlu kepada semut. Coba perhatikan, semut ketika ketemu, mereka ada salam di sana, lalu kemudian terus. Amsal katakan, perhatikan cara hidup mereka. Bukan hanya etos kerja mereka, tapi cara mereka bersosialisasi. Tapi hari ini, dengan adanya gadget, orang tua datang,
halo, Tidak ada komentar karena mereka sibuk fokus kepada permainan ini. Tahu enggak orang Yahudi dalam membesarkan anak? Rabi Jehuda ben Tema katakan, umur 5 tahun, mereka sudah diajar belajar membaca Alkitab. Umur 5 tahun. Umur 10 tahun mereka sudah diajar belajar Misna. Misna ini adalah belajar Alkitab ditambah komentari. Kemudian umur 13 tahun terikat pada segala hukum dan perintah Tuhan, mereka harus hafal. Umur 15 tahun mereka belajar Talmud. Ini adalah komentari yang lebih besar lagi milik orang Yahudi. Apa Talmud? Talmud itu adalah komentar termasuk Misna, aturan tambahan yang panjangnya 6.200. Dan anak-anak di umur ini harus tahu. Semua orang Yahudi. Umur 18 tahun kalau mereka sudah tahu semua ini, mereka boleh menikah. Saya tidak mengatakan anak-anak selapur umur 18 boleh menikah. Tapi yang saya maksudkan adalah orang Yahudi benar-benar mengedepankan mendidik agama kepada anak-anak mereka. Kemudian baru mereka diluaskan untuk hal yang lain. Dan baru umur 20 mereka belajar dagang dan bisnis. Lebih dulu mereka belajar agama. Lalu umur 30 mereka dianggap memiliki tenaga maksimal. Umur 40 mereka dianggap dewasa dalam akal. Umur 50 sudah dianggap boleh menjadi penasihat. Dan umur 60 baru dianggap awal masa tua. Umur 70 disebut gray age oleh karena mereka antara tua sekali dan setengah tua barangkali ya. Kemudian umur 80 disebut usia lanjut tambahan, 90 bow down, dan kalau mereka mencapai 100 itu seakan-akan sudah mati dan pergi dari dunia. Yang saya mau garis bawahi dari apa yang dicatat ini, orang Yahudi mementingkan dan fokus kepada pendidikan akhlak. Nah hari ini bagaimana akhlak itu bisa dibentuk ketika semua dijejali dengan gadget? Tidak ada salahnya gadget, tetapi kita perlu mengatur gadget itu, bukan gadget yang mengatur kita. Sebagai akibatnya, ini catatan dari majalah Forbes tentang orang terkaya 2019. Dari 10 orang kaya ini, saya mau kasih catatan. Dari 165 orang Yahudi terkaya di dunia, kekayaan mereka ada sekitar 812 miliar dolar. Ini yang tercatat ya, 812 miliar dolar. Kalikan itu dengan 14.000 atau 15.000. Dan dari 10 orang kaya Yahudi di dunia, ada 8 berada di Amerika Serikat. Ini ada catatannya. Yang terkaya yang masuk dalam jaringan 10 besar itu adalah Larry Ellison, kemudian Michael Bloomberg, dan kemudian ada lagi Larry Page, itu bosnya Google, kemudian yang lain sebagainya dan lain sebagainya. Apa yang saya mau katakan? Inilah masyarakat komunitas yang hebat, bukan karena sekedar karena kita mengenal mereka diberkati, tetapi ada sistem pendidikan, ada pola hidup yang mereka jalani dengan baik yang membuat mereka itu menjadi orang sukses. Ingat, sukses itu bukan kebetulan. Sukses itu adalah hasil kerja keras. Sukses itu adalah sesuatu yang dikerjakan bukan hanya 1-2 kali, tetapi dalam periode waktu yang panjang, dan kemudian kita lakukan dengan cara yang maksimal dan baik. Ingat, di dalam Alkitab, Musa, Elia, Yohanes, bahkan Yesus adalah tokoh Alkitab yang pernah menghabiskan waktunya tidak hanya berdiam diri. Baca Alkitab, tokoh-tokoh ini adalah tiap hari kerja, tiap hari ada yang dia lakukan sesuatu. Dan ini harus menjadi konsep setiap manusia. Kerja, kerja, kerja. Pada waktu Jokowi memberikan slogan, kerja, kerja, kerja. Orang pikir, apa sih ini? Tapi seharusnya begitulah. Hidup ini adalah kerja, kerja. Ketika matahari terbit, itu adalah waktu kita kerja. Bukan tidur, bukan santai, bukan habiskan untuk gadget. Tahukah saudara, pada zaman Alkitab, orang-orang yang hidup dalam tindakan dan gerakan, mereka tidak pernah berhenti. Mereka tidak menyebut olahraga, tetapi gaya hidup mereka selalu penuh dengan keringat. Don Colbert dalam bukunya What Would Jesus Eat, halaman 168-169, dia bilang begini, sejak Yesus umur 5-30 tahun, kemungkinan besar telah berjalan paling sedikit 18.000 miles hanya dari 3 perjalanan ziarah ke Yerusalem dan Galilea. 18.000 ini berapa ribu? Dan sepanjang hidupnya paling sedikit 21.595 miles. Bayangkan garis khatulistiwa saja, lingkaran khatulistiwa itu 24.000 sekian. Berarti hampir sepenuhnya garis khatulistiwa. Dan itu yang dilakukan Yesus sepanjang hidupnya.
Dan di Alkitab, orang-orang seperti Daud, Musa, Amos, Petrus yang dikenal dengan pekerja-pekerja kasar, mereka ini adalah orang yang menghabiskan waktu untuk kerja. Jadi tidak ada waktu untuk malas, tidak ada waktu untuk santai, tidak ada waktu di mana kita tidak menggunakan waktu dengan tepat dan maksimal. Orang malas adalah orang yang membiarkan hari-harinya berlalu tanpa melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam hidupnya. Di era digital ini, orang akan bersaing tidak hanya kemampuan intelektual, tetapi juga kecepatan, kegesitan, kelincahan, keuletan mengerjakan sesuatu. Sehingga tidak ada tempat bagi orang malas di era digital ini. Saya mau kasih tahu, jika ada dua anak yang sama-sama pintar, sama-sama punya bakat, maka perusahaan akan selalu melihat mana yang lebih cekatan, mana yang lebih rajin, mana yang lebih kreatif untuk melakukan sesuatu. Itu menjadi nilai tambah. Dan adik-adik, barangkali Anda tidak pintar di kelas, tapi Anda rajin. Kerjakan tugasmu dengan baik. Itu modalmu yang terbesar. Dibandingkan ada teman-temanmu yang sangat pintar tapi malas mengerjakan tugas. Itu menjadi masalahmu yang terbesar ketika engkau malas melakukan sesuatu. Kerjakanlah sesuatu yang ada padamu. Tidak peduli engkau mencapai nilai 100 atau tidak, tapi kerjakan itu dengan maksimal. Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, di akhir dari pembahasan ini, saya ingin memberikan beberapa tips bahwa hidup ini kita harus lakukan ini. Yang pertama adalah awali harimu selalu dengan doa dan meminta Tuhan menolong engkau. Bukan awali harimu dengan gadget. Awali dengan Tuhan melalui doa. Yang kedua, rencanakanlah aktivitas dan kegiatan harianmu dengan baik dan teratur. Banyak orang yang tidak bisa mengatur waktu karena tidak merencanakannya. Saya harus berpikir, hari ini saya lakukan ini. Kalau perlu tulis, itu akan menolongmu untuk dapat bekerja maksimal. Jika engkau melakukannya sejak saat ini, maka nanti engkau akan melakukan yang sama. Itu akan menjadi kebiasaanmu, itu akan menjadi karakter atau tabiatmu, dan itu akan menolong engkau pada waktu engkau bekerja. Karena terbiasa untuk merencanakan segala sesuatu, sistematis, dan mengerjakannya dengan baik. Yang ketiga, jangan ada waktu yang kosong dan lowong. Kenapa banyak anak yang akhirnya terlibat dengan masalah? Barangkali narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Itu karena ada banyak waktu yang kosong. Kalaupun engkau banyak menggunakan gadgetmu, katakanlah engkau menggunakan gadget, cari hal-hal yang positif. Belajar, cari tahu tentang orang-orang yang hebat yang bisa engkau pelajari. Cari tahu sesuatu yang bisa engkau kerjakan. Mungkin model mainan, mungkin model sesuatu, engkau kerjakan di situ. Itu berarti engkau memanfaatkan waktumu dengan baik. Itu akan menambah pengetahuan, wawasan, memberi informasi yang positif untuk masa depanmu. Keempat, kembangkanlah potensi bakatmu. Jika engkau ada bakat, jangan habiskan waktu hanya gadget. Kembangkan itu. Tidak ada sukses yang instan. Sekali lagi, yang ada adalah perjuangan yang tiada henti. Orang hebat adalah hasil dari latihan, percobaan yang tiada henti, melewati kegagalan, kesalahan, dan hal-hal yang sulit, yang kemudian mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan jangan pernah puas dengan satu sukses pencapaian. Oh, saya pernah menjadi juara, saya pernah dapat nilai tertinggi satu kali. Tidak. Usahakan berkali-kali. Hidup ini, ada sebuah lagu katakan, adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ketika engkau sekolah di sini, itu kesempatan. Ketika engkau masa muda, itu kesempatanmu. Jangan sia-siakan hanya untuk bermalas-malasan dengan gadget atau apa saja. Yang kelima, berani mencoba dengan tidak takut gagal. Kalau gagal, terus coba, asal itu positif. Belajar dari kegagalan. Perhatikan ini. Dari awal pembuatannya, Disney mendapat 302 penolakan ketika mencari investor. Jadi waktu Disneyland yang pertama di Amerika dibuat oleh Walt Disney, waktu dia mau buat itu, dia minta orang bantu sponsor, 302 tolak. Tapi apa yang terjadi sekarang? Disney bukan hanya ada di Amerika, tapi ada di Singapura mungkin, atau ada di Tokyo, atau entah di mana. Tempat saya tidak tahu di mana yang ada saat ini, tetapi Disney adalah wahana yang hiburan yang terkenal di dunia. Sylvester Stallone, barangkali banyak yang kenal dia, seorang atlet yang hebat, tapi juga seorang artis yang terkenal. Seorang aktor yang terkenal maksud saya. Dan demi meraih mimpinya, dia coba 1.500 kali
tapi tidak ada satupun. 1.500, bayangkan. Dia coba tes, pada waktu dicoba di testing, lalu kemudian dia tidak bisa, dia coba lagi yang lain, 1.500. Bayangin, tapi akhirnya dia sukses. Dengan uang saku yang terbatas untuk orang tuanya. Pernah dengar Mary Riani? Mary Riani ini harus bertahan hidup $10 untuk 1 minggu. Di Singapura itu sangat minim. Tapi sekarang Mary Riani adalah seorang sukses, menjadi seorang motivator. Anda boleh lihat di Google atau di YouTube, terkenal. Di satu sisi, perkembangan dan penggunaan teknologi membuat banyak orang malas, tetapi pada sisi yang lain, teknologi membuka wawasan kita dengan memberi banyak informasi untuk kita menjadi kreatif dan mengembangkan potensi kita. Lakukanlah apa yang menjadi mimpimu dan jangan hanya sekedar menjadi obsesi. Jadi kalau Anda baca sesuatu yang baik, lakukan itu, kerjakan itu, jangan hanya menghayal. Saya tutup dengan kisah ini. Soichiro Honda adalah pendiri perusahaan Honda, perusahaan otomotif Honda. Dia bilang begini, orang melihat sukses hanya 1%, tetapi mereka tidak melihat 99% kegagalan saya. Di usia sangat muda, dia sudah bekerja di pabrik. Sementara orang lain tidur bermalas-malasan pekerja yang lain, dia mengerjakan sesuatu. Dia bekerja di bengkel. Sementara pekerja yang lain tidak melakukan apa-apa, dia mendengar bunyi mesin yang tidak normal. Kemudian dia kerjakan. Selalu dia kerjakan lebih. Dan itu membuat bosnya senang. Kemudian akhirnya dia mendirikan perusahaan. Pada waktu dia dirikan perusahaan, banyak kegagalan. Waktu itu sudah ada perusahaan Toyota yang lebih dulu ada. Toyota dan Honda sekarang ini menjadi perusahaan yang terkenal di dunia otomotif. Toyota lebih dulu ada. Lalu Honda masuk. Nah, sempat Honda ini, Soichiro ini menawarkan apa yang dia lakukan kepada Toyota. Ditolak, tapi dia tetap berusaha. Pada waktu selesai Perang Dunia Kedua, dia sudah mendirikan perusahaan. Perusahaan itu bangkrut karena resesi ekonomi di Jepang. Tapi Honda ini bertahan. Bahkan dari tengah-tengah kesusahan itu, dia menciptakan sepeda yang akhirnya sepeda itu yang dia taruh mesin kecil, tapi sekarang menjadi sepeda yang terkenal bahkan di Indonesia. Itu yang kita kenal dengan motor bebek. Motor bebek yang kecil itu Honda yang ciptakan pertama dan akhirnya populer. Jadi orang ini tidak pernah menyerah dengan kegagalan. Tidak pernah menyerah dengan sesuatu yang tidak berhasil. Berusaha. Lalu akhirnya, panjang ceritanya, tetapi saya mau katakan bahwa dia mati akhirnya di usia 80 tahun lebih dengan meninggalkan perusahaan Honda yang sangat dihormati. Hari ini, jika berbicara tentang merek Honda di Indonesia, itu adalah salah satu mobil mahal produksi Jepang. Kenapa mahal? Karena dikenal dengan kualitas mesinnya. Honda menanamkan adalah kerjakan dengan the best, yang terbaik, sungguh-sungguh, dan melebihi yang lain. Saya mau kasih tahu kepada adik-adik dan kita semua, biasakanlah untuk kita berpikir the best. Saya tidak bersaing dengan orang lain, saya bersaing dengan diri saya sendiri, di mana kalau kemarin saya melakukan yang lebih baik, hari ini akan lebih baik lagi. Besok akan semakin baik. Dengan demikian, Anda punya kemungkinan untuk sukses. Saya ulangi, kemalasan bukan penyakit keturunan, tapi karena kita membiarkan itu terjadi. Jika hidup mau sukses, pastikan buang penyakit malas. Ada penulisnya di sana, bukan kutipan dari saya. Kemudian, malas adalah penyakit polusi pikiran yang ingin nikmat jangka pendek, tak peduli sengsara jangka panjang. Artinya hanya senang-senang, ya gadget, senang, yang penting saya bisa ketawa lihat sesuatu, tanpa peduli bahwa kalau dia lakukan sesuatu untuk masa depannya itu jauh lebih baik. Perhatikan ini, Imam Asy-Syafi'i katakan begini, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menanggung perihnya kebodohan. Malas dan bodoh adalah dua kakak beradik yang hidup bagi setiap orang kalau mereka mempraktekkan akan hal ini. Jadi kalau engkau malas, engkau adalah orang bodoh. Dan orang bodoh adalah orang yang menikmati banyak kesusahan. Akibat dari
meninggalkan waktu atau mengabaikan waktu yang seharusnya dilakukan. Saya tutup dengan tulisan dari Stephen Covey dari buku Seven Highly Effective People. Buku ini ada satu bab yang menjelaskan tentang prinsip mengasah gergaji untuk pembaruan diri. Saya baca karena ini penting. Seorang yang hendak menebang pohon, dia akan membutuhkan waktu dan tidak buru-buru. Ketika dia menggergaji pohon, perhatiannya hanya bagaimana pohon itu bisa ditebang. Tidak peduli berapa jam, berapa besar tenaga, berapa kuatnya pohon itu, dia akan terus-menerus menebang. Dan tahukah kita, hidup ini seperti penebang pohon. Kalau kita mau untuk sukses, maka kita harus konsisten. Kita harus fokus dan lakukan itu terus. Jangan buang waktu. Philogelos, seorang filosofer, mengatakan begini. Seorang pengecut ketika ditanya, kapal jenis apa yang aman? Kapal perang atau kapal dagang? Jawabnya adalah kapal yang ada di galangan. Artinya bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya mungkin kita pada zona comfort zone. Tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Memang melakukan sesuatu itu selalu ada tantangan. Itu selalu ada mungkin orang yang mengkritik atau tidak senang. Tapi itu akan menolong engkau lebih tangguh, lebih baik, lebih kreatif, lebih maksimal, lebih memberi makna dalam hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Tuhan kiranya memberkati adik-adik dan kita semua pada saat kita menanamkan sejak awal di dalam pikiran kita, saya mau melakukan sesuatu. Tuhan kiranya menolong kita. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena Engkau mengingatkan kami dari pelajaran sederhana melalui semut-semut bagaimana kami seharusnya hidup, yaitu tidak mengabaikan waktu, tetap berusaha sungguh-sungguh, selalu memperhatikan orang lain, dan juga memanfaatkan waktu, kesempatan yang Tuhan beri dengan baik. Bapa, hari ini orang tua, murid-murid, semua sedang berusaha untuk masa depan. Guru-guru juga menolong akan siswa yang ada untuk masa depan. Bila mana kadang-kadang kami mengabaikan waktu yang Tuhan beri, ingatkanlah kami hari ini bahwa kami perlu berusaha dengan sungguh-sungguh demi masa depan kami. Tuhan memberikan waktu, Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan institusi sekolah ini untuk menolong anak-anak untuk berhasil di masa depan. Bapa, jangan biarkan anak-anak yang ada di Selapur ini tidak berhasil hanya karena mereka mengabaikan waktu. Tapi ingatkan mereka untuk mereka selalu berusaha, rajin, dan meninggalkan kebiasaan malas. Sehingga di masa depan ada kesuksesan. Tuhan menggunakan mereka. Keluarga membanggakan akan anak-anak ini. Sekolah memiliki anak-anak yang bisa diandalkan di masyarakat, yang boleh dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh masyarakat dan gereja ini untuk kehidupan yang akan datang. Tuhan, hamba mau berdoa untuk seluruh siswa yang ada dimanapun mereka. Kiranya Tuhan berkati. Orang-orang tua mereka diberkati oleh Tuhan. Para guru yang mengajar mendidik diberkati kiranya oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami memuji Tuhan. Oleh karena besar kasih setia Tuhan, kami mohon doa ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.